wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Terima kasih teman-teman karena sudah bersedia hadir, bersedia mengikuti kegiatan konseling kelompok pada siang hari ini. Seperti yang sudah kita jadwalkan kemarin bahwa kita akan melakukan sesi konseling kelompok pada siang hari ini. Sebelum kita melakukan sesi konseling kelompok pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Suci Alvinia Dewi, bisa dipanggil Apin atau Mbak atau Bu, senyamannya kalian saja, seenaknya kalian saja bagaimana. Di sini saya sebagai ketua kelompok atau konselor kelompok. Lalu bisa dilanjutkan, perkenalkan mulai Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Dinda Prabusti, sering dipanggil Dinda ataupun Asti. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sabila Nurul Hidayati Nisara, bisa dipanggil Misar. Perkenalkan, nama saya Cesya Nafila Maidia, bisa dipanggil Eca atau Cesya. Ya. Perkenalkan, nama saya Zara Kodonisa, bisa dipanggil Zara. Kalau boleh tahu, Mbaknya ini masih sekolah atau ada kegiatan lain? Sekolah. Satu sekolah? Beda. Saya SMP sendiri. Oh, masih SMP. Ya. Mbaknya? Saya SMK. SMK. Baru lulus. Oh, baru lulus. Semangat ya yang baru lulus. Nah, jadi di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah teman-teman semua sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum ya. Kalau gitu apakah sudah mengetahui tentang konseling individu? Belum juga. Belum juga. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konseling individu itu apa. Jadi, konseling individu itu sebuah interaksi dua arah antara konselor dan konseli, gunanya tujuannya untuk memberikan bantuan kepada konseli. Nah, dalam konseling kelompok ini sama halnya seperti konseling individu, namun yang menjadi pembedanya adalah dalam konseling kelompok ini menggunakan dinamika kelompok. Nah, sebelum itu di konseling kelompok ini ada beberapa asas. Dari beberapa asas saya akan menyebutkan 3 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini dimaksudkan agar teman-teman itu lebih enak bercerita, karena di sini saya menjamin, saya janji bahwa permasalahan yang teman-teman sampaikan, permasalahan teman-teman yang diceritakan di ruangan ini tidak akan keluar dari ruangan ini. Begitupun dengan teman-teman yang lain, saya harap juga menjaga kerahasiaan permasalahan teman-teman yang lainnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini dimaksudkan di mana bahwa teman-teman itu bisa secara terbuka bercerita, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi teman-teman boleh cerita apa saja yang sedang dialami oleh teman-teman. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini teman-teman datang ke konseling kelompok ini terpaksa atau kemauan diri sendiri? Kemauan diri sendiri. Alhamdulillah. Karena itu jadi teman-teman itu secara sukarela menceritakannya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum melakukan sesi konseling terlebih lanjut, di sini kita membuat kesepakatan waktu. Nah, karena waktu yang saya punya terbatas, saya di sini hanya membatasi konseling kelompok ini dalam waktu 20 sampai 25 menit. Apakah disepakati? Iya. Nah, dalam konseling kelompok ini, jika teman-teman nanti permasalahannya merasa, wah saya belum menemukan solusi nih, saya belum terpecahkan masalah saya, nanti teman-teman bisa WA saya lagi, kita melakukan sesi konseling individu secara intern mungkin jika teman-teman tidak leluasa dengan konseling kelompok ini. Saya teman-teman. Bisa. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan konseling kelompok, sebelum kita menceritakan permasalahan yang terjadi, kita melakukan ice breaking dulu ya. Apakah ada yang tahu ice breaking itu apa? Tidak. Tidak tahu. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan ice breaking. Ice breaking itu sebenarnya sebuah permainan yang dilakukan
untuk memecahkan suatu suasana. Jadi agar suasana itu tidak tegang, suasana itu menjadi lebih santai. Nah, tujuan ice breaking sendiri ini sebenarnya agar teman-teman ini lebih nyaman lagi melakukan sesi konseling ini. Teman-teman menjadi lebih rileks, menjadi lebih nyaman untuk menceritakan permasalahan yang terjadi. Nah, bisa kita mulai ice breaking-nya? Ice breaking di sini saya akan menggunakan untuk melatih kefokusan teman-teman. Jadi ketika saya bilang hidung, teman-teman harus memegang hidung. Jadi kalau saya bilang mulut, teman-teman harus memegang mulutnya. Bisa dimulai? Sebelum itu, mari kita tarik nafas dulu agar lebih rileks. Ikuti panduan saya ya. Kita tarik nafas dulu, tarik nafas. Tahan, buang pelan-pelan. Kita ulangi lagi, tarik nafas, buang pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas, buang pelan-pelan. Nah, sebelum ice breaking, teman-teman mungkin bisa membenahi cara duduk, tempat duduk agar lebih nyaman. Sudah? Nah, kita mulai ya. Siap nggak? Ya. Nggak apa-apa. Yuk, fokus ya teman-teman. Insya Allah. Saya bilang alis. Saya bilang telinga. Yang telat kita hukum ya. Setuju? Nah, kita sambil lihat teman-teman yang lainnya juga. Selanjutnya mata. Dahi. Ya, berhasil telat. Nah, kita seperti kesepakatan tadi, yang telat kita hukum. Hukumannya mau dari teman-teman semua atau dari saya? Jadi kakaknya saja. Pasti bisa bernyanyi. Maaf itu kekurangan saya. Bisa ngerep. Mau milih bernyanyi atau joget? Lebih baik menyanyi saja. Daripada saya Kalau gitu, berani. nyanyi balonku ada 5 diganti huruf I vokalnya. Bisa dimulai, hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Ilingki idilimi ibi wiwini idikining ilibi ili Selesai tuh, kita ulang kan teman-temannya. Ilin ijo. Oh, vokalnya sih ganti. Gizi. Iya, berarti vokalnya sih ganti. Iya. Mohon maaf. Telinga saya memang. Mau diulang nggak nih? Ulang. Mau diulang nggak? Ulang. Baik, ayo mulai lagi. 1, 2, 3. Bilin ki idilimi ripi wirninyi Iji kining kilingwi miripmu idi tin biri militis bailin hijil til Hidiki singit kicing Kilin kitinggil impit Kipiging irit-irit Bagaimana setelah ice breaking? Jangan bilang jelek ya, karena memang jelek. Bagaimana setelah ice breaking? Apakah merasa ketegangannya sudah berkurang ya teman-teman? Rilekskan lagi duduknya. Kalau sudah rileks, kita mulai sesi konseling kelompok hari ini. Bisa? Bisa. Kalau
Kalau begitu kita mulai. Mungkin dari Mbak Dinda ya. Mbak Dinda bisa diceritakan inti permasalahan yang sedang dialami saat ini, yang sedang dirasakan saat ini. Susah mengatur waktu untuk belajar. Kadang saya lebih mementingkan permainan saya atau kesenangan saya sendiri daripada saya belajar. Sehingga ketika mengalami ulangan atau ujian-ujian tertentu itu membuat saya bingung akan pelajaran yang akan dibahas atau akan diujikan. Jadi permasalahannya Mbak Dinda saat ini malas untuk belajar ya. Jadi lebih kecanduan kepada gamenya. Nah, kalau selanjutnya Mbak Nisa. Jadi permasalahan saya itu saya suka menunda pekerjaan saya, tugas-tugas sekolah saya. Jadi waktu mendekati deadline tugas tersebut, saya suka tidur larut malam buat selesai tugasnya sekaligus. Oh, jadi permasalahan Mbak Nisa ini lebih ini ya sama sebetulnya, malas-malasan, sering menunda pekerjaannya seperti itu ya. Ya. Lalu Mbak Eka. Saya itu kan di SMK ini mungkin bisa dibilang cukup aktif dalam organisasi. Jadi itu membuat saya terkadang di rumah itu hanya numpang tidur saja. Untuk aktivitas antara orang tua dan anak, kakak dengan adik itu sangat sedikit. Jadi mungkin yang rumah sebenarnya itu di sekolah. Jadi kekurangan waktu aja sama keluarga. Berarti lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah ya, di Iya. sekolah daripada di rumah. Lalu Mbaknya selanjutnya. Biar satu detik. Bingung milih sekolah mau SMK atau SMA karena takut nilainya nggak nyampe. Oh, jadi Mbak siapa tadi? Mohon maaf. Mbak Zara. Oh ya. Jadi Mbak Sasa ini kan baru lulus ya. Permasalahannya bingung mau SMA atau ke SMK karena nilainya takut tidak memenuhi persyaratannya. Nah, dari inti-inti permasalahan yang sudah teman-teman sampaikan, menurut teman-teman nih, mana permasalahan yang urgent, mana permasalahan yang harus kita selesaikan pada hari ini. Mungkin menurut Mbak Sasa, punya siapa permasalahan yang mau diselesaikan hari ini? Aku salah. Iya. Mana. Ngomongnya piye? Menurut Menurut saya saya, permasalahannya Mbak permasalahannya Eca Mbak karena tadi Kesya ini sangat bilangnya apa kayak kurang ono di omah ngono kok. Ya enggak apa-apa lah, cuma menurut saya punya Mbak Eca. menurut saya punya Mbak Eca. Ya, selanjutnya Mbak Eca. Ya, mungkin menurut saya tuh urgent. Tadi itu masalah saya urgent, jadi saya. Mbak Nisa. Menurut saya masalah yang urgent itu punya Mbak Eca. Mbak Eca juga. Mbak Dinda. Menurut saya juga punyanya Mbak Jesya karena jika keterusan sifat seperti itu, jika di masa depan akan berdampak akan buruk bagi dia sendiri. Baik, di sini sesuai dengan kesepakatan teman-teman semua, permasalahan yang menurut teman-teman ini urgent, menurut teman-teman harus diselesaikan dalam konseling kelompok ini, menurutnya permasalahannya punyanya Mbak Eca ya. Nah, dari sini mungkin Mbak Eca bisa menceritakan secara detail permasalahan yang sedang terjadi, yang sedang dialami Mbak Eca saat ini. Jadi awal mula itu waktu masa MPLS, di situ saya ada beberapa tertarik ke 3 atau 4 organisasi yang di sekolah. Nah itu waktu itu saya lagi berambisi untuk bisa aktif di sekolah itu, tidak menjadi siswa yang pasif. Nah jadi pikiran saya itu siswa aktif itu baik untuk masa depan, contohnya itu banyak pengalaman, terus bisa berbaur sama berorganisasi. Tapi kenyataannya itu malah berdampak buruk bagi saya. Di salah satu organisasi yang saya pilih itu bahkan ada yang sampai pulangnya larut malam hingga jam 8 sampai jam 9 malam. Nah di situ kan saya tidak berpikir kalau itu bisa berdampak buruk bagi saya, karena waktu di sana saya merasakan senang, bisa bermain dengan teman-teman, bisa berorganisasi dan yang lain-lain. Setelah itu
saya dapat peringatan dari orang tua saya karena kurangnya interaksi, jadi lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah daripada di rumah. Setelah itu saya mencoba introspeksi diri saya, dan benar yang dikatakan orang tua saya terlalu banyak menghabiskan waktu di sekolah. Sampai di rumah itu hanya dibuat tempat tidur. Setelah sampai di rumah, mandi, tidur, besoknya bangun, berangkat gitu. Jadi obrolan dengan orang tua itu jarang sekali. Dan itu setelah saya sering larut malam, saya juga sering sakit, entah itu panas, flu, dan yang lain-lain. Mulai saat itu saya mengurangi untuk aktif di beberapa organisasi, hanya yang saya prioritaskan saja. Dan alhamdulillahnya sekarang lebih bisa untuk berinteraksi dengan kedua orang tua dan bisa banyak menghabiskan waktu di rumah. Dari permasalahan yang sudah Mbak Eca ceritakan nih, permasalahannya adalah Mbak Eca terlalu banyak menghabiskan waktu di luar rumah, terlebih di sekolah karena ada kegiatan organisasi, ada kegiatan di sekolahnya, jadi interaksi di rumah kurang. Nah, jadi saya sudah cukup mendengarkan bahwa sebenarnya Mbak Eca sudah menemukan beberapa solusi untuk hidup Mbak Eca. Namun di sini saya juga ingin mendengarkan pendapat teman-teman. Menurut teman-teman nih, apa yang harus dilakukan Mbak Eca agar Mbak Eca ini lebih mungkin lebih mementingkan dirinya sendiri, lebih menyayangi dirinya sendiri, seperti itu. Monggo Mbak Asti. Menurut saya, dia sebaiknya lebih baik lagi dalam mengatur waktu, lalu lebih mengurangi kegiatan dan mementingkan, coba dia lihat organisasi mana yang lebih penting, jadi sehingga dia tidak terlalu menghabiskan banyak tenaga dan waktu dia untuk beberapa organisasi tersebut. Selanjutnya Mbak Nisa. Menurut saya solusi untuk permasalahannya Mbak Eca itu hampir sama seperti punya Mbak Jinda, lebih bisa memanage waktu dan lebih menyayangi dirinya sendiri. Kan sampai sibuk di sekolah, sampai larut malam itu, sampai sakit dan lain-lain itu. Jadi lebih gitu guys. Baik, terus Mbak Sasa. Meninggalkan organisasi yang nggak terlalu penting lah. Baik, di sini mungkin menurut Mbak Sasa sama seperti Mbak Asti tadi, Mbak Eca harus mengetahui organisasi mana yang harus diprioritaskan, organisasi yang harus dikesampingkan. Itu yang menurut Mbak Eca sendiri. Dari pendapat teman-teman nih, apakah ada sanggahan atau bisa diterima? Bisa diterima. Bisa diterima ya. Iya. Jadi apakah dalam sesi konseling kelompok ini Mbak Eca sudah merasa terbantu? Sudah. Nah, di sini saya akan sedikit menyimpulkan bahwasannya mengikuti organisasi, aktif dalam kegiatan di sekolah itu sangat bermanfaat, itu berguna untuk menambah wawasan, menambah kreativitasnya sebagai siswa. Namun kembali lagi kepada diri sendiri, bahwa mencintai diri sendiri itu lebih penting. Apalagi tadi Mbak Eca sudah mengatakan bahwa saya sempat sakit, saya sering sakit semenjak ikut organisasi. Nah, mungkin di sini kesimpulan dari teman-teman yang lainnya dapat saya simpulkan bahwa Mbak Eca ini benar harus memprioritaskan mana yang lebih penting, mana yang harus yang dikerjakan. Jadi Mbak Eca tuh memanage waktunya itu dengan benar. Tidak terulang lagi bahwa Mbak Eca itu sampai sakit karena organisasi. Jadi Mbak Eca itu lebih banyak waktu di rumah, lebih banyak bermain dengan adik, ya seperti itu. Nah, dalam sesi konseling ini, karena Mbak Eca sudah merasa terbantu, tapi mungkin teman-teman yang lain jika masih ada permasalahan yang ingin disampaikan, boleh datang ke saya kembali. Maka dari itu, sesi konseling kelompok ini bisa saya akhiri. Bisa. Kalau begitu, terima kasih. Sama.